Halo, saya Megi Fani Bureni dengan NIM 20120169. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana bekerja dengan Node.js. Bekerja dengan Node.js dalam Node.js terdapat banyak model dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasa disebut API atau Application Programming Interface, atau kepanjangannya adalah Application Programming Language Interface atau pustaka standar. Standar library. Pada modul kali ini kita akan menjelaskan tentang materi esensial yang perlu dipahami saat kita bekerja di lingkungan Node. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok yang pertama adalah konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh dari pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas sekilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js, agar dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js yang pertama, yaitu program event driven. Tulisannya dapat dilihat di layar. Dalam proses eksekusi kode, node yang menggunakan mekanisme event driver. Dalam mekanisme ini, suatu akar akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event driven pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau dokumen object model di lingkungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di handlers. Kode yang digunakan untuk menangani event tertentu. Pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event loop, dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau idle dalam mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handle. Perhatikan contoh kode di layar. Pada contoh di layar, kita membuat objek dari kelas HTTP server atau kelas server yang berada di lingkungan modul HTTP dengan cara memanggil fungsi HTTP create server. Objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000 yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest. Kelas event emitter. Berikutnya kita akan mempelajari kelas event emitter. Node.js fasilitasi mekanisme event driver melalui kelas event emitter yang berada di dalam modul event. Sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event emitter. Sebuah objek dari kelas event emitter dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, fsRedStream akan memicu event open ketika suatu file dibuka untuk dibaca datanya. Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan efek tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya, objek tersebut penuh dibuat menggunakan kelas event emitter atau kelas turunan dari kelas event emitter. Perhatikan contoh program berikut.
Pendefinisian event di dalam objek dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode ON. Metode ON adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter yang merupakan alias dari fungsi head listener. Dengan demikian penggunaan ON di atas dapat diganti menggunakan kode berikut ini. Oke, kita ganti on dengan listener dan kemudian kita simpan dan kita jalankan. Kita bersihkan ini dulu. Kemudian kita ketik kembali, lalu kita jalankan. Oke. Terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode dengan nama event sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh, untuk memicu terjadinya event mulai, kita perlu menulis kode-kode berikut ini. obj.emit dalam kurung tanda petik mulai. Jika Anda lebih memilih untuk membuat kelas baru turun menjadi kelas event emitter, maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut. Blocking I/O dan non-blocking I/O. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input dan output di dalam Node.js, yaitu blocking input-output dan non-blocking input-output. Dalam metode blocking I/O, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan dan synchrony, sedangkan dalam metode non-blocking I/O, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau
and asynchronous. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode Blooding-IO berikut ini. Pada metode Blocking-IO seperti di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya, perintah kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Dengan demikian, juga dengan perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai selanjutnya. Perhatikan kode berikut ini yang menggunakan metode non-blocking. Kali ini perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan. Pada contoh di layar, kita menunda eksekusi perintah kedua selama 2 detik menggunakan fungsi setTimeout. Sambil menunggu waktu tunda selesai, Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah lain yang dapat dieksekusi lebih dulu. Dengan demikian, fungsi setTimeout merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode non-blocking-IO sebagian besar pusaka yang berkaitan dengan di dalam Node.js. Disediakan 2 versi, yaitu versi untuk blocking-IO, versi untuk metode non-blocking-IO. Fungsi-fungsi yang menggunakan metode blocking-IO pada umumnya ditandai dengan akhiran syn, yang berarti synchronous. Sebagai contoh untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode blocking-IO dengan memanggil fungsi fsRead file sync. Perhatikan contoh berikut ini. Jika ingin menggunakan metode non-blocking, maka kita dapat memanggil method if sebagai contoh. Berikut ini kita akan mempelajari tentang fungsi callback. Dalam Node.js, event handler diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kembali potongan kode berikut ini di layar.
atau anonymous function. Dengan demikian, kode di layar dapat ditulis sebagai berikut.